Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afihi tukfaru dhunubu was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina minal 'adzabi yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Masyarul hadirin wal hadirat, jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azakumullah. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, yang dengannya di malam yang penuh dengan rahmat ini kita dapat kembali hadir di Masjid At-Taqwa yang sama-sama kita cinta ini, dan kita semohon kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah Ta'ala catat sebagai amal soleh kita yang telah akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam taklim kita sampaikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian, malam hari ini kita akan kembali mengkaji kitab Minhajul Al-Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Di pertemuan yang lalu, 2 pekan yang lalu, kita membahas tentang adabud dhiyafah, etika bertamu. Dan kita sudah masuk pada bahasan ad-da'wah ilaiha, adab mengundang orang yang bertamu. Siapa orang yang layak kita undang untuk bertamu? 2 poin sudah saya jelaskan. Yang pertama, alla yakhussa bidiyafatihi al-aghniyatun al-fuqara, agar ia tidak mengkhususkan untuk bertamu kepadanya orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang miskin. Ada atau tidak yang begitu, Pak? Pokoknya yang datang ke rumahnya, kalau orang yang tidak sepadan secara ekonomi dengannya, itu nggak boleh datang. Itu nggak boleh, Pak. Ada bertamu orang yang datang ke rumah kita, yang mapan secara ekonomi silahkan datang, yang fakir silahkan datang, karena itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu, jemaah sekalian, beliau membangun interaksi sosial itu tanpa melihat strata sosial, tanpa melihat sekat-sekat sosial, tapi dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disinilah ada satu konsep bertamu yang memang perlu kita perhatikan. Jangan mengundang orang-orang yang mapan secara ekonomi saja, akan tetapi orang-orang yang maaf bisa jadi Allah baru takdirkan kurang secara ekonomi juga perlu kita undang. Apalagi kalau memang orang-orang yang tidak mampu kita undang ke rumah kita, kita jamu mereka, Masya Allah, luar biasa.
Bahkan seperti itulah dulu ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu punya kebiasaan, beliau itu mengundang sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memang mereka fokus ngaji, Pak. Di satu tempat di Madinah namanya Suffah. Itu masyhur. Kalau kita yang pernah ke sana, di belakang Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, di belakang kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada bangunan yang agak tinggi sedikit. Nah, itulah namanya Suffah, yang dulu digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan nilai-nilai Islam, ajaran Islam kepada para sahabat-sahabat yang memang mereka fokus ngaji. Itu jumlahnya ada sekitar 300 sampai 400. Ketua kelasnya namanya Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Total semuanya ada 5.374 hadis. Baru nanti nomor 2 adalah sahabat Abdullah ibn Umar, menyusul Anas bin Malik, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, setelah Abdullah ibn Abbas, setelah itu Jabir bin Abdullah, dan setelah itu adalah sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. 7 perawi hadis. Tapi satu diantaranya adalah Abu Hurairah. Nah, mereka itu suka mendapatkan jamuan sahabat Rasul namanya Sa'ad bin Ubadah. Di Madinah itu ada orang namanya Sa'ad itu yang masyhur itu 2. Satu namanya Sa'ad bin Mu'ad, satu lagi namanya Sa'ad bin Ubadah. Dua-duanya ini orang hebat. Sa'ad bin Mu'ad itu beliau masuk Islam di tangan duta dakwah pertama kali yang diutus oleh Rasulullah SAW di Madinah, namanya Mus'ab ibnu Umair. Nah, di tangan beliaulah, tentunya dengan bimbingan Allah, tentunya dengan hidayah Allah, maka Sa'ad bin Mu'ad itu masuk Islam. Dan ketika beliau masuk Islam, orang satu kabilah semuanya masuk Islam. Keren, Pak. Nah, kalau Sa'ad bin Mu'ad bin Ubadah ini, beliau sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memang diberi kemudahan rezeki oleh Allah. Tapi yang unik dari beliau itu kalau minta sama Allah itu begini, Pak. La yasluhu lil qalilu wala asluhu alaihi. Ya Allah, yang sedikit itu enggak cocok dengan aku, dan aku memang enggak cocok dengan yang sedikit, Pak. Apa yang saya sampaikan ini enggak ngarang, Pak. Ada referensinya. Silahkan Bapak Ibu sekalian buka dalam kitab namanya Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di jilid yang ketiga itu ada sahabat Rasul namanya Sa'ad bin Ubadah. Kira-kira Bapak-bapak kalau minta begitu atau gimana, Pak? Ya Allah, aku nggak cocok yang sedikit juga nggak cocok untuk saya, Pak. Anugerahkan kepadaku yang banyak, rezeki yang banyak. Itu Sa'ad bin Ubadah. Tapi ketika memang pada akhirnya beliau diberi rezeki yang banyak oleh Allah, itu dia konekkan dengan orang-orang miskin. Jadi inilah betapa kita memang mendapatkan banyak contoh di kalangan generasi yang terbaik. Beliau tidak membedakan dalam interaksi sosial mana yang kaya, mana yang miskin. Dua-duanya sosok seperti Abdurrahman bin Auf, sekalipun dia kaya raya, asetnya ketika meninggal jumlah sekitar 6 triliun, itu dengan yang kaya, yang sedang, yang miskin itu juga selalu dekat dengan mereka, dan itu paling nikmat. Orang itu kalau berinteraksi sosial didasarkan pada ekonomi, pastikan itu nggak akan nyaman. Orang ketika berinteraksi sosial itu dilandasi karena faktor primordialisme, itu juga tidak nyaman. Karena apa? Interaksi sosialnya terbatas. Beda kalau dilandasi dengan iman. Termasuk juga dalam muamalah di sini, ketika menyambut tamu yang kaya ya silahkan, yang miskin juga silahkan. Nah, kemudian yang kedua dikatakan, yang pertama ayat walidiyafati al-atqiyat dunal fusaq wal fajrah, agar ia mengundang untuk bertamu kepadanya orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang fasik dan bukan orang-orang yang jahat. Ini yang pertama. Yang kedua, alla yakhussa bi diyafatihi al-aghniya dunal fuqara, agar ia tidak mengkhususkan bertamu kepadanya orang-orang yang kaya bukan yang fakir. Saya kira ini dulu di pertemuan yang lalu. Kita masuk pada item yang ketiga. Allah yaksida bidiyafatihi at-tafakhura wal mubahah, bal yaksidu al-istinad bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'i min qablihi ka Ibrahim alaihi salam walladzi kana yulaqabu bi abi dhaifa, kama yanfi biha idkhal as-surur 'alal mu'minin bi isya'atil ghibtati wal bahjati fi qulubil ikhwan.
Jadi Allah yaksida bidiyafati atafa, agar ia tidak bermaksud dalam bertamu kepadanya itu at-tafakhur wal mubah, berbangga-bangga. Jadi habis beli mobil baru, habis nikah karena istrinya sudah meninggal, tamu ke teman-temannya Pak. Tujuannya apa? Berbangga-bangga diri. Nah itu nggak boleh. Tapi motifnya, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, bal yaqsidu al-istinan bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya min qablihi. Akan tetapi motif kita di dalam bertamu itu mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang bertamu itu memang Masya Allah, tamu ini kan representasi dari silaturahim. Lihat, kok kita ada yang memang memprogramkan untuk silaturahim dalam hidup kita. Misalnya dalam satu pekan sekali, kita coba punya program silaturahim. Ya 10 menit, 15 menit. Tapi kalau silaturahim jangan lama-lama juga Pak, kasihan yang didatangi Pak. Itu nanti ketika memang motif kita karena Allah, motif kita itu untuk silah menyambung ar-rahim, silah al-ukhuwah menyambung persaudaraan kita, itu nanti silahkan lihat. Hidup kita pasti akan dimudahkan oleh Allah SWT. Itulah pentingnya kita bertamu. Maka Nabi juga memberikan keteladanan seperti itu. Rasul kan juga suka silaturahim kepada sahabat-sahabatnya. Dan itu juga yang dicontohkan oleh Abu Dhaifan, bapaknya tamu Pak. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihis salam. Kama yanbi biha idkhalas sururi alal mu'minin wa isya'atal ghibtah. Jadi satu di antaranya adalah ia berniat apa? Menggembirakan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Wa isya'atal ghibtah. Ghibtah itu kita menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dari kebaikan-kebaikan itu, tapi kita menginginkan nikmat itu Allah berikan kepada kita tapi tidak hilang dari saudara kita. Ini misalnya Pak, maaf, teman kita rajin baca Quran, ya kan, rajin baca, kita silaturahim ke rumahnya, kita ngobrol gimana sih biar bisa setiap hari itu baca Quran 1 hari 2 juz atau 1 hari 1 juz. Itu kita silaturahmi. Ketika ia bisa, maka yang muncul ada keinginan kita untuk menduplikasi apa yang dia lakukan tanpa menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita itu hilang. Tapi Allah juga memberikan kepada kita, saudara kita itu adalah tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat itu, dan itulah namanya ghibtah. Satu lagi, wal bahjati fi qulubil ikhwan. Gembira, ya, menggembirakan pada hati saudara-saudara kita yang saudara-saudara kita. Nah, ini yang keempat Pak, diperhatikan dalam mengundang orang yang bertamu, alla yad'uwa ilaiha man ya'lamu annahu yashukku 'alal hudur atau annahu yata'adza bi ba'dil ikhwan al-hadirin tajannuban li adiyatil mu'min al-muharramah. Jadi kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau mengatakan agar ia tidak mengundang orang yang ia tahu bahwa kehadirannya itu sulit baginya. Misalnya dilihat dari aspek jauh tempatnya. Kita maaf jemaah sekalian, punya acara misalnya menikahkan anak kita. Kita punya teman misalnya di Papua. Kira-kira maaf kalau kita undang itu enteng atau insya Allah berat Pak? Halo? Atau tergantung Pak? Ekonominya kita tahu biasa saja, untuk ke Bekasi agak berat. Nah, yang seperti itu nggak usah diundang, dikabarin saja, mohon doanya, mudah-mudahan pernikahan anak saya lancar. Tapi tidak usah diundang. Kecuali kalau memang kita tahu ia orang yang mapan secara ekonomi dan kehadirannya di Bekasi itu tidak ada masalah, sekalipun orangnya tinggal di bawah silahkan. Tapi jangan undang orang yang berat untuk hadir ke tempat kita.
Jadi ini jelaskan adab yang diajarkan oleh Islam, yang dipaparkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Termasuk juga au annahu yata'adza bi ba'dil ikhwan al-hadir, atau dia merasa yata'adza itu akan terluka dengan bi ba'dil ikhwan, dengan sebagian ikhwan, saudara-saudaranya yang hadir. Jadi termasuk ketika dia mungkin lagi kena COVID-19, ya kan? Kalau dia hadir atau ada di antara yang kena COVID-19, maka ini kan bisa memberikan mudarat kepadanya. Ya, orang seperti itu jangan kemudian kita undang. Jadi ini jamaah sekalian 4 item terkait dengan adab mengundang orang yang bertamu. Nah, sekarang kita masuk pada adab ijabatiha. Adab merespon undangan. Ya, apa sih? Yang pertama, ayyujibad da'wata wa la yata'akhkhara anha illa min udhrin. Agar ia menjawab undangan itu, wa la yata'akhkhara anha, dan ia tidak telat merespon undangan itu illa min udhrin, kecuali karena ada uzur. Jadi kalau kita diundang saudara-saudara kita pada satu acara, ya mungkin di rumahnya lagi ada acara apa, maka responlah, hadirlah. Kalau undangannya jam 7, jangan jam 7 pagi, jangan datang jam 7 malam. Itu wala yata'akhkhar, enggak boleh telat. Kalau undangnya jam 10, ya datang jam 10. Kalau undangannya jam 11, datang jam 11. Karena apa? Itu akan menjadikan saudara-saudara kita itu menjadi sangat bahagia. Silahkan, kok kita punya hajat, kita ngundang saudara-saudara kita ke rumah kita. Kira-kira kalau saudara-saudara kita itu datang ke rumah kita, kita sedih atau bahagia, Pak? Halo? Atau enggak datang enggak apa-apa, makanannya masih banyak, itu Pak, itu? Enggak lah. Pasti secara umum ketika kita mengundang saudara kita dan ia hadir, insya Allah kita mengatakan alhamdulillah. Pasti, Pak. Karena apa? Kita bahagia. Dan itulah simbol perhatian saudara kita kepada diri kita. Dan seorang mukmin seyogyanya ia harus memperhatikan saudaranya. Tidak boleh ia bersikap egois. Ketika ia diundang, maka dia merespon undangan itu ketika memang tidak ada uzur. Nah, uzur itu apa? Ka'ayyahsha dararan fi dinihi au badani. Seperti ketika ia cemas adanya madarat fi dinihi, pada agamanya. Contohnya apa? Ada undangan, tapi di situ sekaligus di bawahnya nanti ada acara di rumah, sekaligus nanti di rumah itu ada acara live dangdutan. Itu ada atau tidak, Pak? Halo? Penyanyinya kainnya pada kurang, Pak. Jadi kira-kira kalau bapak-bapak lihat seperti itu, insya Allah diam atau insya Allah diingatin, Pak? Halo? Saya punya pengalaman, Pak. Jadi waktu itu saya diundang di acara halal bihalal di kompleknya Prof. Arif Rahman di Rawamangun. Jadi ketika saya datang, beliau membisikin sama saya, Ustadz, nanti Ustadz ceramahnya 18 menit saja ya. Saya katakan, ya insyaallah Prof. Saya ceramah pas 18 menit. Acara ditutup, selesai, dan setelah itu acaranya adalah organ tunggal. Jadi halal bihalal, setelah acara selesai, baca Quran, tausiah selesai, setelah itu organ tunggal. Tapi organ tunggal ini ngundang artis. Apa yang terjadi? Kayaknya banyak yang kurang. Mulai nyanyi, terutama di wilayah dada, bapak-bapak nggak usah suudzon sama saya. Kok usah tahu itu kan? Ya tahu nggak tahu kan memang kelihatan, Pak. Kan kata Rasul, an-nadratul ula laka wa laysa 'alaika tsaniyah. Pandangan yang pertama itu rezeki kamu, tapi bukan yang kedua. Tapi bapak-bapak kalau ngaji jangan, saya tadi kan baru sekali, belum yang kedua itu. Nah, sekali tapi dilama-lamain, itu Allah Maha tahu, Pak, itu, Pak. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau langsung ingkarul mungkar, Pak. Beliau bilang sama saya, Ustaz,
Kasihan anak-anak di sini, ini yang hadir bapak-bapak, ibu-ibu, yang muda, yang tua, yang anak-anak hadir. Kasihan itu. Anak-anak yang mereka masa-masa pertumbuhan dan mereka sangat dipengaruhi oleh apa yang ia lihat. Kalau lihat hal seperti itu bahaya. Akhirnya belum maju ke panggung, gak apa-apa Ustaz, saya dimarahin orang sini apa. Tapi saya sebagai seorang pendidik, saya harus melakukan ini. Lalu sorbannya kayak gini dibuka, dan setelah itu maaf, wilayah ini langsung ditutupi dengan sorbannya. Kalau bapak-bapak insya Allah ditutupi atau insya Allah dibiarkan Pak? Halo? Ya kan? Jadi memang jiwa pendidik dengan tidak itu beda. Jadi itu bisa memberikan madarat pada agama kita, au badani atau fisiknya. Ya kan? Fisiknya seperti ketika memang di situ ada orang yang punya penyakit menular. Itu kan bahaya juga kalau kita hadir kan? Maka dipastikan ketika ada acara di rumah kita, orang-orang yang sakit jangan kemudian berhimpun di situ. Maka kata Rasulullah SAW, man du'iya falyujib. Siapa orangnya yang diundang falyujib, lamnya itu lam amr, maka hendaknya ia merespon, maka hendaknya ia menjawab. Dan tadi saya sampaikan, orang-orang yang kita undang, lalu ketika kita undang itu hadir, maka pastikan kita akan bahagia, kita akan senang. Masya Allah. Kemudian dikatakan, lau tu'itu ila qura'i syatin la ajabtu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau tu'itu ila qura'i syatin, kalau aku dipanggil untuk jamuan kaki kambing, maka kan ada yang masuk sop kaki kambing. Karena diantaranya yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagian dari kambing itu selain pahanya itu adalah kakinya. Pahanya riwayatnya masyhur. Ya kan? Ada seorang Yahudiyah, ia penasaran dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal huwa nabiyyun min anbiya'illah au rasulun min rasulillah amla? Apakah dia ini nabi Allah, dari nabi-nabi Allah, rasul dari Rasulullah Allah atau tidak? Maka wanita Yahudiyah ini dia kemudian mengambil satu sikap, saya akan racuni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia nabi, kalau dia rasul, pasti dia akan tetap hidup, dia tidak akan kerjunan. Tapi kalau dia meninggal, berarti dia bukan nabi. Mulai wanita Yahudiyah ini kemudian beliau mencari kegemaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan didapati ternyata kegemaran Rasul sallallahu alaihi wasallam makan daging kambing, dan daging kambingnya itu yang paling disukai. Kalau bapak-bapak yang mana Pak? Yang paling disukai Pak? Halo? Bagian mananya Pak? Bagian mananya? Coba saya bandingkan dengan Rasulullah. Kira-kira sama atau tidak Pak? Halo? Bagian mananya Pak? Kepalanya atau kakinya atau bagian pahanya atau bagian yang mana Pak? Masya Allah, ini kayaknya pada bingung semuanya itu. Biasanya pahanya kan? Karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang suka itu pahanya Pak. Jadi kesukaan bapak-bapak seperti kesukaan Rasulullah, Masya Allah, luar biasa. Akhirnya setelah dapat wanita itu, kemudian beliau memasak daging kambing bagian pahanya. Setelah masak itu ditaburi dengan racun. Nah pada waktu itu yang dipanggil Rasulullah dengan sahabat beliau, dan kedua-duanya itu pada akhirnya itu makan. Apa yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan? Sebelum racun itu bekerja dalam perutnya, itu sudah dimuntahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi seorang sahabat Rasul ketika dia makan kambing tadi, paha kambing itu karena diracun, akhirnya dia makan dan akhirnya menghantarkan kepada kematian beliau. Maka kemudian dia mengambil kesimpulan, kalau gitu Muhammad ini nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, karena nabi itu mendapatkan fasilitas namanya ismah. Ismah itu adalah fasilitasnya orangnya namanya maksum. Maksum itu artinya orang yang dijaga. Rasul itu maksum, beda dengan kita. Sekalipun ada di antara kita yang namanya maksum, tetap saja enggak maksum. Tetap saja tidak maksum. Baik. Yang kedua, alla yumayyiza fil ijabati bainal fakiri wal ghani, lianna fi adami ijabatil fakiri kasran li khatirihi
kama anna fi dzalika naw'an min at-takabbur wal kibr mamqutun wa mimma yurfa fi ijabati da'watil fuqara anna al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma marra bimasakin wa qad nasharu kisaran 'alal ardi, ya kan, wa hum ya'kulun faqalu lahu halumma ilal ghada ya ibna binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala na'am innallaha la yuhibbul mutakabbirin wa nazala an baghlatihi wa akala ma'ahum. Jadi jemaah sekalian, dikatakan Allah yumayiz agar dia tidak membedakan, memilah fil ijabati dalam merespon bainal fakiri wal ghani, antara orang yang miskin dengan orang yang kaya. Biasanya cenderungan manusia itu merespon undangan orang yang kaya atau orang yang miskin, Pak. Halo, orang kaya. Kenapa itu, Pak? Makanannya enak-enak gitu atau gimana? Enggak, Pak. Jangan itu, Pak. Itu justru akan melukai orang-orang yang miskin. Justru para fuqara itu yang harus mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa. Siapa tahu kemudian kita ketika berinteraksi dengan orang-orang yang miskin itu menjadi sebab ketika kita mulai tahu dan mengenal, oh ini orang punya potensi ini, kemudian kita berdayakan, lalu dia menjadi berdaya dan menjadi orang yang mapan secara finansial, oh itu luar biasa. Dan masjid itu harus punya peran itu, Pak. Jadi di antara fungsi masjid itu dia punya fungsi sosial. Jadi harus mengenali jamaahnya, Pak. Ini pengurus masjid At-Taqwa ini harus tahu ini jamaahnya bagaimana, mapan semua, atau kemudian kalau mapan semua kira-kira ada nggak orang yang maaf sebelah perumahan ini, sebelah komplek ini yang dhaif, yang lemah-lemah. Itu perlu perlu diberdayakan. Itu bisa kok, Pak. Tapi syaratnya memang diskusi-diskusi tentang pemecahan problema sosial itu juga harus dihidupkan. Itu fungsi masjid, Pak. Fungsi masjid itu ada fungsi sosial, pemberdayaan ekonomi umat. Dan bahkan Masya Allah, saya pernah diundang di satu acara. Waktu itu yang undang saya itu Pak Bupati Agam. Agam itu mana, Pak? Sumatera Barat. Jadi, tapi di rumah anaknya. Jadi waktu itu karena saya rutin ngajar di Cipinang Elok, ada masjid namanya Aliman. Kemudian ada yang tahu, kemudian ya saya diminta. Akhirnya kita ngobrol cukup lama dengan Pak Bupati itu. Beliau cerita begini, Ustadz, saya itu ketika jadi bupati di sana, saya punya program pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat yang saya lakukan adalah menghimpun sarjana-sarjana yang basisnya adalah ilmu agama dengan mereka yang basisnya adalah ilmu ekonomi. Kita himpun mereka, kita bangun visi yang sama, yaitu pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. Oh ternyata luar biasa, Pak, kata beliau. Alhamdulillah ketika itu kita lakukan, kita membangun visi misi yang sama, akhirnya ternyata lewat pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid itu banyak masyarakat di kawasan Agam yang itu kemudian mereka terentaskan kemiskinan mereka, dan kemudian dari mustahik berubah menjadi muzak. Itu yang penting. Fenomena-fenomena seperti itu saya temukan cukup banyak lah. Saya punya pengalaman dakwah itu ngajar di Tamrin. Itu dulu ada masjid namanya Masjid Al-Ikhwan. Masjid Al-Ikhwan itu dia masjid milik Kosgoro, Pak. Zamannya Orde Baru. Zaman Orde Baru. Itu sampai terakhir sebelum masjid itu dirobohkan saya masih ngajar di situ. Kira-kira 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu kan sempat mengalami kebakaran kan itu Kosgoro kan. Nah, itu sebelumnya saya ngajar ada mungkin sekitar 12 sampai 13 tahun di situ. 2 pekan sekali, dan satu di antara kitab yang saya ajar itu kitab ini, Pak, Minhajul Muslim, Pak. Saya ajar kitab ini sama kitab Riyadhus Shalihin. Itu ketika awalnya kan tidak ngajar rutin kan. Awalnya saya diminta untuk khutbah.
Ketika pertama kali saya khutbah di situ itu saya mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Jadi di situ itu banyak kita temukan pada waktu itu ya, mungkin tahun awal-awal 2000 lah. Karena saya sudah selesai kuliah waktu itu. Apa yang terjadi? Mereka banyak tunawisma yang mereka jam 10 itu sudah sampai di depan masjid. Depan masjid itu kan dia masjidnya di lantai berapa itu? 4 atau berapa itu. Jadi mereka nunggu di situ. Akhirnya ketika satu saat saya pulang khutbah selesai, saya menemukan mereka itu ternyata sudah ada sesuatu yang mereka tunggu. Dan ternyata memang mereka menunggu menunggu pengurus masjid. Menunggu pengurus masjid. Dan disitulah apa yang terjadi? Ternyata mereka minta bantuan pada pengurus masjid. Dan masjid waktu itu hanya bisa memberikan uang satu orang itu adalah Rp5.000. Tapi 5.000 mereka itu siap menunggu dari jam 10 sampai jam 1. Kan kita selesai Jumatan kan ya sekitar jam setengah 1 atau jam 12.40. Kemudian biasanya kan zikir dan sebagainya. Selesai semuanya jam 1 lah. Itu kemudian pengurus baru bantu 5.000 karena ada sekitar 40 sampai 60 tunawisma yang rutin setiap. Waktu itu kemudian saya usulkan, tolong jangan begini caranya, kasihan mereka. Kalau harus menjadi mustahik terus, comot mereka, orang yang punya potensi bisa mandiri. Dan berikan arahan, berikan nasihat, berikan keterampilan kepada mereka dan kasih modal. Alhamdulillah dengan izin Allah itu dari waktu ke waktu itu mulai berkurang. Tapi ada juga dikasih modal juga nggak mau juga, tetap modalnya diambil tapi tetap minta terus, itu ada juga. Ini kaitannya kan dengan masalah mental. Tapi ada di antara mereka yang setelah diberi modal itu mereka tidak lagi datang ke situ, dan setelah itu beberapa bulan itu lapor ke masjid, ternyata usaha yang dirintisnya sudah mulai mapan sehingga dia tidak perlu uluran tangan yang lain. Itu masjid itu begitu, Pak. Jadi masjid itu ada fungsi sosial, sehingga di sini dikatakan jangan merespon itu hanya orang kaya tapi juga orang miskin. Sehingga kita mengetahui bagaimana memang kondisi susahnya orang-orang yang miskin itu. Li'anna fi adami ijabatil fakir kasran li khatiri. Karena apa? Ketika kita tidak merespon, ya kan, undangan orang fakir itu bisa menghancurkan hati mereka. Kama anna fi dzalika naw'an minat takabbur, seakan hal itu adalah bentuk kesombongan. Ya kan? Sombong itu kan kata Rasulullah SAW mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jangan kita meremehkan orang, itu adalah sombong. Sekalipun ada prolog sebelumnya adalah menolak kebenaran. Wa al-kibru mamqut. Jadi kesombongan itu adalah sesuatu yang dibenci. Maka ada kata kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Wa mimma yura fi ijabati da'watil fuqara, dan di antara riwayat tentang di responnya undangan orang fakir adalah Annal Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu marra bimasakin wa qad nasharu kisaron al-ard. Jadi bahwa Hasan bin Ali itu beliau melewati orang-orang miskin dan beliau mendapatkan ada semacam apa ya, pecahan-pecahan di apa ya, kalau sekarang itu kasron itu bekas-bekas makanan lah, gitu kan, bekas-bekas di tanah, wahum yakulun, dan mereka itu makan. Ada saudara-saudara kita yang mereka makan dari sisa-sisa makanan yang oleh orang-orang yang mapan secara ekonomi itu sebenarnya masih layak tapi dibuang. Itu yang ditemui oleh Hasan bin Ali yang merupakan hafidhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dikatakan? Faqalu lahu, maka mereka berkata kepadanya, halumma ilal ghada ya ibna binta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala na'am. Lihat. Jadi ketika orang-orang yang miskin itu mengajak makan kepada sahabat Hasan bin Ali, apa yang terjadi? Halumma ilal ghada ya ibna binta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarilah
untuk makan siang bersama dengan kami, wahai anak putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Saya kira Hasan ini kita semua sudah tahu, beliau adalah cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pernikahan dari putri beliau, yaitu Fatimah dengan Ali ibnu Abi Thalib. Maka dipanggil dengan Hasan bin Ali yang merupakan saudara dari Husain. Faqala na'am. Ya, innallaha la yuhibbul mutakabbirin wa nazala an baghlatihi wa akala ma'hum. Kita kira-kira bisa betul Pak? Maka beliau berkata, ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Wa nazala an baghlati, dan ia turun dari keledainya, wa akala ma'hum, dan kemudian makan bersama mereka, bersama dengan orang-orang miskin. Maka saya sering berkata begini Pak, sekarang kan kita sudah berada di akhir-akhir bulan Rajab kan, dan bahkan pekan depan kita sudah masuk pada bulan Sya'ban, dan itu maknanya kalau sudah Sya'ban ya masuk bulan Ramadan. Kita perlu memberikan edukasi kepada anak-anak kita terkait dengan apa? Kepekaan sosial. Programkan kalau bisa ada 1 pekan sekali atau 1 pekan 2 kali, itu anak-anak kita diajak untuk silaturahim kepada orang-orang yang fakir, agar anak-anak kita punya kepekaan sosial, punya kepekaan sosial yang sangat luar biasa. Jadi tidak kemudian antisosial, tapi justru peka terhadap suasana kondisi masyarakat yang ada di sekelilingnya, yang bisa jadi di antara mereka ada orang-orang duafa, sehingga apa, anak kita ketika kita ajak silaturahim ke mereka dan kemudian kita hantarkan anak kita, edukasi anak kita agar ia bisa memberikan sesuatu yang bisa digunakan untuk berbuka dan untuk sahur puasa, itu nanti ketika anak-anak kita sudah besar, itu akan menancap pada kalbunya. Jadi ketika satu saat dia diberi kelimpahan rezeki oleh Allah, anak-anak kita, dia tidak menjadi sosok orang yang sombong, yang selalu meremehkan orang-orang yang miskin secara ekonomi. Ia miskin secara ekonomi, tapi secara ruhiyah belum tentu dia miskin. Berikutnya, jemaah sekalian, Allah yufarriqa fil ijabah baina ba'idil masafa wa qaribaha, agar ia tidak memisahkan dalam menjawab undangan itu antara yang jaraknya jauh dan yang dekat jaraknya. Wa in wujihat ilaihi da'watani ajaba as-sabiqata minhu wa a'tada lil akhar. Jadi kata Syekh Abu Bakar Jamil Al-Jazairi, kalau dia mendapatkan 2 undangan, bagaimana sikap kita Pak? Mendahulukan yang dekat atau mendahulukan yang ngundang pertama kali Pak? Halo? Ini kita dapat undangan 2, ya kan, dalam 1 hari, waktunya berbeda, 1 dekat tapi dia undangannya nomor 2, 1 jauh tapi dia undangannya yang pertama. Milih yang mana Pak? Hah? Yang pertama. Yang pertama Pak, bukan yang dekat, yang pertama, karena memang dia mengundang yang pertama. Al-awwal fa al-awwal. Dan undangan yang pertama harus didahulukan. Wa'tadzara lil akhar, dan minta udzur, artinya minta maaf kepada yang kedua dengan apa? Dengan cara yang baik, insya Allah hadir tapi agak telat karena ini sudah didahului oleh saudara kita. Jadi Islam itu agama yang sangat komprehensif, sampai bagaimana cara kita menghadir, cara kita bertamu itu diajarkan oleh Islam. Subhanallah, agama yang sangat detail sekali mengajarkan kepada kita nilai-nilai Islam. Nah berikutnya, alla yata'akhkhara min ajli shaumi bal yahdur fa in kana sahibuhu yusarru bi aqlihi aftara li anna idkhala as-sururi ala qalbil mu'min min al-qurabi wa illa ta'alahum bi khair liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam idza tu'a ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli bal ayatu wa in kana muftiran falyat'am. Jadi begini ya sekali, ini kan kadang-kadang kita yang terbiasa melakukan puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid itu tanggal berapa? Halo? Ayyamul Bid tanggal berapa?
tanggal 13, 14, 15. Nah, kita dapat undangan itu kan biasanya walimah resepsi itu digelar oleh tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita itu kan kadang hari Ahad kan, kadang hari Sabtu. Kalau hari Sabtu itu pas Ayyamul Bid, lalu kita puasa, kita datang atau tidak, Pak? Halo, datang atau enggak, Pak? Datang. Makan atau enggak? Makan. Puasanya dibatalin. Nah, ini penjelasannya. Dikatakan Allah yata'akhkhar min ajli shaumi, agar dia tidak absen karena puasanya. Bal yahdur, tapi dia hadir. Fa in kana sahbi yusarru bi aqlihi aftar. Kalau saudaranya, orang yang mengundang kita itu dia merasa bahagia, ia makan, maka hendaknya ia membatalkan. Itu kan tahu secara psikologis lah, mau kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga-tetangga kita kan lama kan. Kira-kira kalau dia acara walimah, ngadain acara, makanannya disiapkan untuk kita banyak, lalu kita puasa, kira-kira bahagia, seneng atau sedih, Pak? Ya sudah, kan ini som sunnah, ya kan? Jadi disinilah pentingnya kita mengetahui apa yang disebut dengan fiqhul aulawiyah, fikih prioritas. Jadi menghadirkan saudara kita itu hukumnya wajib, sementara puasa Ayyamul Bid itu hukumnya sunnah. Maka yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Li'anna idkhala surur ala qalbi minal qurab. Karena apa? Memasukkan kegembiraan di hati seorang mukmin itu adalah bagian dari ibadah. Wa illa ta'ala bi khair. Kalau enggak harus, kalau memang tetap puasa dan kita anggap bahwa saudara kita tahu kita ini adalah ibadah, maka yang terjadi adalah ia mendoakan kebaikan kepada yang mengundang. Jadi ini jamaah sekalian terkait dengan terkait dengan adab kita merespon. Yang kelima ya, karena nanti ada yang jim, ini kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Ayyanwi bi ijabati ikrama akhil muslim yusab alaihi li khabarin innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Agar ia berniat merespon undangan itu dengan motif memuliakan saudara yang muslim, agar ia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seorang itu mendapatkan yang apa yang dia. Baik, saya kira ini jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Sudah masuk waktu salat ya. Insyaallah nanti pertanyaannya dibuka di pertemuan yang akan datang, karena masih sekali lagi pertemuan tentang bertamu. Fi adabi huduriha, adab menghadiri menghadiri undangan. Ya, saat kita bertamu itu seperti apa, itu yang kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bangga silakan. Oh, ini di sini ya.